Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa dan kita masih akan membahas mengenai meredam bara di tanah Papua. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 Badan Intelijen Negara. Selamat malam Pak Wawan. Mas, Baik Pak Wawan, sebelumnya kami turut menyampaikan duka cita atas tewasnya seorang kepala BIN Papua saat eh, mengamankan, gugur, saat bertugas, saat gugur, gugurnya. betul sekali gugur. Nah, mengenai gugurnya kepala BIN Papua karena ada aksi tembak-tembakan di sana. Bagaimana tanggapan Anda? Ya ini risiko tugas seorang patriot ya di garis depan dan gugur di medan tugas itu adalah pride tertinggi ya di insan intelijen, ya, kebanggaan tertinggi. Dan ini beliau mendapat kenaikan pangkat anumerta menjadi mayor jenderal dan dimakamkan di Taman Mahkaman Pahlawan Kalibata. Kalau mengenai risiko tugas, seorang Kabinda ini sudah kesekian kali melakukan kontak tembak, jadi bukan yang kali pertama. Jadi sudah berulang kali ada penghadangan-penghadangan. Hal itu memang menjadi risiko tugas seorang kepala Binda karena wilayah pengamanannya memang sangat luas. Dan beliau memang dikenal sangat dekat dengan masyarakat dan selalu bersama keinginan untuk memberikan satu optimisme bagi percepatan pemulihan kondisi keamanan memang selalu diutamakan sehingga selalu mendekati lokasi-lokasi rawan dan berada di garis depan, bukan di tengah atau di belakang, tapi berada di garis depan. Ini memang jiwanya jiwa kesatria dan ingin memastikan bahwa di ujung sana itu ada kerawanan yang perlu segera diselesaikan dan masyarakat merasa ada kehadiran negara di situ. Itu yang menjadi sepak terjang ataupun yang selama ini karir Pak Kabinda ini sangat cemerlang di situ. Oleh karenanya kita ingin ini cepat dilakukan upaya pemulihan keadaan sehingga kehidupan normal kembali, kehidupan sekolah juga normal, kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial politik dan juga semua pihak menjadi terasa kedamaian di bumi Papua. Demikian. Baik, nah untuk membuat Papua lebih kondusif, upaya apa yang sudah dilakukan oleh BIN dan juga TNI agar di sana tadi Pak, seperti yang Bapak katakan, bisa kembali normal kehidupannya? Ya kami kerjasama dengan semua elemen keamanan ya, TNI, Polri, dan Pemda, ya kementerian lembaga terkait untuk bareng-bareng. Dan juga dengan tokoh adat, tokoh-tokoh lokal di sana juga para pihak termasuk kepala suku dan dinas-dinas terkait. Dan semuanya ini bareng-bareng kita upayakan supaya masyarakat juga tidak timbul kecemasan. Karena sepak terjang dari separatis di sana ini kan sudah melampaui batas itu karena menyerang kepentingan rakyat sipil. Ya, di sana juga membunuh guru-guru, membunuh tukang ojek, membunuh anak sekolah, kemudian juga menyerang pekerja yang sedang mengerjakan pekerjaan jalan, ya, serta juga menyerang rumah kepala suku dibakar, sekolah dibakar dan sebagainya. Semuanya ini sudah melampaui batas. Oleh karenanya perlu ada satu langkah tindak ya, tindakan dan juga upaya supaya dia dibawa ke persidangan dan dihukum di sana karena ini tidak wajar ya di tengah situasi yang kita ingin pandemi juga selesai justru menciptakan kebrutalan. Tapi di sisi lain juga ada yang sudah kembali ke pangkuan NKRI, 5 orang yang notabene mereka juga tetap memberikan satu angin
baru bagi sejumlah pihak yang memang ingin kembali ke Ibu Pertiwi, ya sudah kita juga terima dengan lapang dada, karena yang kembali ke Ibu Pertiwi juga banyak ya, termasuk yang di luar negeri. Kita ingin semuanya ciptakan kedamaian dan pembangunan tetap jalan, baik pembangunan ekonomi maupun infrastruktur, juga pembangunan lain yang berupa persiapan PON ini kan juga terus ya dilakukan. Dan kita ingin semua pihak bisa melakukan kerjasama secara baik sehingga situasi tetap dapat terjaga dan bisa kita lakukan pengayoman bagi semua pihak. Demikian. Pak Wawan, adakah target kapan Papua ini akan kondusif sehingga tadi agenda-agenda yang sudah direncanakan di sana, orang-orang yang juga akan datang ke Papua bisa merasa lebih aman, Pak? Ya, target ingin kalau mereka secepatnya bisa meletakkan senjata, maka ini akan dipercepat. Memang disadari ada oknum-oknum yang terlibat bagi pemasok senjata maupun amunisi, dan bagian diantaranya sudah ditangkap dan sekarang dalam proses persidangan ya. Dan juga yang sudah nanti tadi kemarin juga sudah ada. Yang paling penting adalah bahwa di negara berdaulat dimanapun juga di dunia ini sipil bersenjata itu tidak diizinkan. Ya, ini pelanggaran berat. Oleh karenanya ini perlu ada suatu langkah tindak untuk operasi supaya mereka menanggalkan senjata, menyerahkan kepada negara. Gitu. Kalau tetap ada satu upaya penindakan bagi mereka supaya mereka tidak lantas meneruskan ataupun melakukan aksi-aksi brutal seperti apa yang terjadi belakangan ini. Dan kita ingin secepatnya lah ini menjadi kondusif dan ada pemulihan dan juga psikologi massa supaya masyarakat tetap percaya diri untuk kembali mengerjakan ladang-ladangnya, melakukan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan ekonomi lainnya tetap berjalan normal, pembangunan juga berjalan normal. Itu yang menjadi target kami secepatnya dalam tempo yang pemulihan itu mudah-mudahan dalam bulan-bulan depan ini sudah membuahkan hasil, karena ini momentum untuk bisa membuat penyelesaian secara menyeluruh dan juga tuntas sehingga ada penyelesaian permanen. Meskipun kita juga sudah berupaya, ada situasi memang sangat fluktuatif, tapi kita berharap bisa dan sampai saat ini terkendali. Demikian. Baik, jika ditargetkan bulan depan suasana bisa lebih baik seperti sesuai dengan arahan Presiden yang menyerukan operasi penangkapan KKB. Tapi ada juga Pak dari aktivis HAM yang menyerukan bahwa apa yang diperintahkan oleh Presiden yaitu operasi penangkapan KKB ini bisa meningkatkan konflik di tanah Papua karena semacam ditekan maka mereka akan bisa dibilang meledak seperti itu, membabi buta. Tanggapan Anda seperti apa Pak Wawan? Ya, memang selama mereka masih memegang senjata dan amunisi, peluang ataupun kemungkinan terjadinya aksi-aksi masih terus terjadi ya. Ini karena mereka memegang senjata dan juga amunisi yang selama ini juga ada oknum yang memasok. Nah, itulah sebabnya maka kalau itu sudah kembali ke negara, ke kita yang punya hak ya sebagai sebuah negara berdaulat, maka itu bisa berakhir. Tapi kalau mereka masih memegang senjata di sana sini, maka masih besar kemungkinan mereka melakukan aksi penembakan, pembunuhan, aksi penghadangan ya. Aksi-aksi lainnya yang cenderung pada suatu tindakan yang sangat mengganggu adanya stabilitas di wilayah tersebut. Nah, dengan kalau misalnya tadi ada kekhawatiran untuk andai kata ada operasi lantas meningkatkan eskalasi, kita tidak operasi dia juga menghadang, mereka juga melakukan pencegatan, melakukan pendadakan dan penghadangan. Jadi sama saja. Selama ini amunisi dan senjata masih berada di tangan yang tidak berhak, maka kemungkinan terjadinya
penyerangan-penyerangan berikutnya itu masih sangat terbuka. Tapi kalau kita sudah melakukan operasi pengejaran dan mereka bisa ditangkap, diadili, ya, ini tentu akan berbeda. Jadi tidak ada kata by omission atau pembiaran. Dan memang ini tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan ya korbannya nanti rakyat. Kalau mereka menyerang aparat, ya aparat ini kan memang tugasnya menghadang laju gerakan separatis itu. Tapi kalau yang namanya rakyat kan mereka selama ini juga menjalani kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Tentu saja butuh pengayoman. Oleh karenanya eskalasi serangan ataupun tidaknya, naik dan tidaknya, selama dia masih pegang senjata, kemungkinan eskalasi itu masih besar peluang itu terjadi. Maka diharapkan dengan operasi dan upaya-upaya penangkapan dan juga perburuan ini, itu diharapkan supaya bisa berakhir setelah mereka tidak memegang senjata itu dan memang Baik. harus bertanggung jawab secara hukum. Gitu. Baik Pak Wawan, kita juga sudah kehadiran narasumber yang tersambung bersama kita melalui Zoom. Ada Mas Al Araf, Ketua Sentra Inisiatif. Selamat malam Mas Al Araf. Selamat sore Mas Wawan, selamat malam. Baik, Mas Al Araf, upaya pembangunan baik dari segi ekonomi, infrastruktur sudah dilakukan oleh pemerintah, dan tadi juga Deputi 7 Bin Pak Wawan Purwanto menyatakan untuk akan mengawasi persenjataan dan juga amunisi dari pihak KKB Papua. Cukupkah ini untuk membuat suasana di Papua ke depannya nanti akan semakin kondusif? Ya, saya rasa konflik di Papua ini harus dipandang dalam dimensi yang lebih komprehensif ya, bahwa kita prihatin atas berbagai kekerasan dan kemudian terjadinya jatuhnya korban jiwa, baik yang itu dari aparat negara, militer, polisi atau pemerintah dan juga dari masyarakat di Papua. Namun kita harus melihat bahwa hal ini harus dilihat secara lebih utuh, tidak hanya sebatas dalam kacamata pendekatan keamanan semata. Karena penegakan hukum memang perlu dilakukan terhadap siapapun yang melakukan kekerasan, karena Indonesia adalah negara hukum, baik itu terhadap mereka kelompok kriminal bersenjata di Papua ataupun terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hukum lain di luar Papua. Maka penegakan hukum harus bekerja. Operasi penegakan hukum menangkap para pelaku merupakan suatu hal yang penting. Namun demikian, hal itu harus dilihat tidak sebagai bagian yang salah satu solusi dalam penyelesaian konflik Papua, karena itu hanyalah salah satu bagian kecil dalam mencari jalan penyelesaian konflik di Papua. Nah, persoalannya adalah selama ini pemerintah melihat persoalan Papua hanya dalam kacamata perspektif pendekatan ekonomi saja, bahwa persoalan penyelesaian Papua hanya bisa diselesaikan dengan cara pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang salah, tetapi tidak cukup dan tidak menjawab persoalan intinya. Nah, efek-efek pendekatan terjadinya kekerasan yang menggunakan pendekatan keamanan itu jalan kedua. Jadi pemerintah terlihat dalam penyelesaian konflik Papua ini ada dua pendekatan ekonomi dan pendekatan keamanan gitu. Nah, dua hal ini tidak cukup gitu. Yang harus kita lihat adalah dalam konflik itu, maka kita harus melihat tentang root of konfliknya. Apa akar konflik dari konflik di Papua? Nah, root of konfliknya ini yang harus kita jawab sehingga kita bisa mencari jalan penyelesaiannya secara lebih jernih. Kita tahu bahwa banyak studi yang sudah menjelaskan tentang root of konflik di Papua ataupun sebab dan akar konflik di Papua. Paling tidak kita bisa menggunakan data hasil riset penelitian yang disampaikan oleh LIPI atau beberapa peneliti lainnya, yang menyebutkan paling tidak ada 4 persoalan konflik di Papua. Yang pertama adalah adanya ketidakadilan ekonomi, problem ketimpangan ekonomi. Yang kedua adalah persoalan marginalisasi, isu marginalisasi. Yang ketiga adalah faktor historis terkait dengan masuknya integrasi Papua ke Indonesia. Yang keempat yang paling utama adalah impunity yang terus berlangsung di Papua, di mana kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi
tetapi mekanisme penghukuman terhadap pelaku kekerasan, khususnya terhadap mereka yang melakukan tindakan pelanggaran HAM tidak terjadi. Sehingga hal inilah yang kemudian menjadi dasar persoalan konflik di Papua. Nah, pemerintah baru menyelesaikan satu problem, yakni isu ketidakadilan ekonomi. 3 persoalan lainnya belum selesai terkait dengan isu marginalisasi, isu tentang historis, dan isu tentang kekerasan dan pelanggaran HAM. Itu pun untuk faktor pemulihan ekonomi banyak pertanyaan karena pemulihan ekonomi untuk siapa? Untuk investasi atau untuk masyarakat di Papua? Jangan-jangan sampai kemudian terjadi proses pemulihan ekonomi hanya menguntungkan investasi tetapi justru meminggirkan masyarakat di Papua. Hasil studi yang dilakukan oleh imparsial menunjukkan gejala itu, bahwa proses pemulihan ekonomi pada satu titik Baik, kalau ini diteruskan tanpa melibatkan masyarakat secara utuh akan menimbulkan problem marginalisasi terhadap orang Papua. Nah, yang ingin saya katakan adalah pola-pola pendekatan ekonomi selama ini baik, tapi tidak cukup. Yang harus dibangun hari ini adalah kita harus membuka meja bersama dengan masyarakat di Papua baik, untuk mencari jalan penyelesaian konflik di Papua. Ruang dialog itu harus dibangun, Mas. baik, baik. Eh, Pak Wawan, ada marginalisasi histori dan juga kekerasan dan juga pelanggaran HAM yang belum selesai PR dari pemerintah. Namun jangan dijawab dulu karena kita akan membahasnya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.